Renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan, kekecewaan, dan penderitaan, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari dan didambakan semua orang. Tetapi karena mencari sendiri di tempat yang ditentukannya sendiri, dengan cara yang dianggap benar menurut dirinya sendiri, akhirnya orang mendeskripsikan kebahagiaan sesuai keinginannya dengan ukuran kebahagiaan yang ditetapkannya sendiri. Hasilnya, kebahagiaan yang dibayangkan oleh sebagian besar manusia biasanya dikaitkan dengan banyak tertawa, banyak bersenang-senang, banyak berbelanja, sering makan dan minum di tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang enak, rekreasi di tempat eksotis, tinggal di tempat yang bagus dan nyaman, dan jika memungkinkan, memiliki banyak penghasilan tanpa bekerja. Akibatnya, sebagian besar manusia akan menganggap kebahagiaan akan diperoleh oleh orang yang kaya raya, memiliki banyak emas dan perak, memiliki kekuasaan besar atau jabatan tinggi karena mereka bisa bersenang-senang dengan kekayaan yang mereka miliki. Apa yang dibayangkan sebagian besar manusia tentang kebahagiaan tersebut sebenarnya adalah kesenangan badani, kenikmatan jasmania. Memang kekayaan yang banyak akan memberikan berbagai kenyamanan ragawi. Orang yang memiliki banyak uang akan bisa banyak membeli berbagai barang yang mereka inginkan. Orang yang memiliki banyak uang akan bisa sering makan dan minum di tempat yang menyediakan makanan dan minuman lezat. Orang yang memiliki banyak kekayaan akan bisa membeli berbagai aset yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Orang yang memiliki banyak harta benda akan bisa bepergian ke berbagai tempat eksotis. Orang yang menikmati berbagai kenyamanan itu memang bisa banyak tertawa. Sayangnya, orang yang banyak tertawa dan banyak bersenang-senang tidak selalu berbahagia. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang bersifat batinnya. Segala sesuatu yang bersifat batinnya terkait erat dengan jiwa manusia. Dan jiwa manusia hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang berguna bagi jiwa tersebut. Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya mengatakan serangkaian kalimat yang terkait dengan kebahagiaan. Allah tidak hanya menunjukkan bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan, tetapi Dia sebagai pencipta manusia mengerti dengan baik apa yang diperlukan manusia untuk berbahagia. Juga mengatakannya sebagai pribadi yang memiliki kuasa untuk memberikan kebahagiaan itu. Anehnya, apa yang Sang Hikmat sejati katakan tentang kebahagiaan sangat berbeda dengan kebahagiaan yang banyak orang bayangkan selama ini, bahkan bertolak belakang. Sang Pencipta kehidupan mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian." Kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh dengan cara yang sesuai dengan rancangan Sang Pencipta segala sesuatu. Hanya Allah yang telah menciptakan manusia memahami dengan benar bagaimana manusia bisa memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan akan diperoleh orang yang mendapatkan hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk mengarungi kehidupan dengan benar. Kehidupan adalah hasil dari rangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih dan diambil. Kemampuan untuk mengarungi kehidupan dengan benar terkait erat dengan pemilihan jalan kehidupan. Jalan berarti rangkaian keputusan dan tindakan seseorang di dalam kehidupan. Pengambilan keputusan dan tindakan dimulai pada saat ini sebagai titik awal menuju suatu tujuan yang ditetapkan, beserta momen-momen transisi penting dalam mencapai tujuan. Tujuan yang ditetapkan akan menentukan jalan yang dipilih, tetapi kemudian jalan yang dipilih akan berpengaruh kepada titik yang akan dituju.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketika mengenal Allah menjadi tujuan hidup, maka berbagai tindakan untuk mengenal Allah akan dilakukan dengan mendengarkan firman-Nya dengan sungguh dan berkelanjutan. Ketika hasrat untuk menghormati Allah sebagai pencipta dan pemilik kehidupan telah terbangun, maka menjalani hidup sesuai dengan ketetapan dan perintah Allah akan menjadi pilihan. Menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan berarti hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah, hidup dengan prioritas mencari kebenaran Allah dan kehendak Allah untuk dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan hidup. Hidup dengan cara yang dikehendaki Allah. Ketika orang hidup sesuai dengan jalan, perintah, dan ketetapan Allah, maka jiwanya akan terpuaskan karena telah ditata sesuai manual book dari Sang Pencipta kehidupan. Jiwa yang terpuaskan adalah jiwa yang telah menikmati kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan batinia yang diberikan Allah bagi jiwa manusia. Suatu ketenteraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman sebab Sang Pencipta kehidupan mengarahkannya sesuai rancangannya dalam menciptakan kehidupan. Ketika memiliki banyak perak, emas, dan permata hanya memberikan kenyamanan jasmania, kebenaran sejati yang memandu hidup orang percaya akan memberikan ketenteraman batin berkelanjutan karena jiwanya terpuaskan.